Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari, hanguskan hati. Mantap. Sampai saat kita nyaris tak berdaya, bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Yoi, Bang Iwan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dijawab sekarang ya. Ya. Kembali lagi teman-teman sama Marsu Project. Ya. Sekarang udah episode berapa sih kita nih? Episode 9 apa 10 gitu, Mas. Bentar lagi 10 ya? Iya. Mantap. Sekarang kita bintang tamu katanya datang ya? Bintang tamu datang nih yang akan ngebahas soal sesuatu yang nanti nonton aja ya. Tapi Iya. orangnya masih naik gunung, belum pulang. Oh iya betul, bintang tamu kita. Dia di gunung, nanjak gunung, katanya ke bawah setan gunung katanya. Kagak bisa balik. Mungkin. Jadi sekarang ngobrol Tadi aja. udah di WA checklist 1. Oh udah lu Iya, WhatsApp dia kan orangnya. pengen ngobrol. Oh, Bang, pengen curhat dong. Ada sesuatu hal terjadi katanya kan. yang mengganjal. Iya, kata udah dijadwalin. Tapi saya masih di gunung. Tapi di WA checklist 1 lagi janjian hari ini. Iya. Ya mungkin apa lusa apa gimana nanti dijadwalin lagi Ya aja. mungkin nanti lihat aja kalau misalnya ada berita kehilangan berarti itu dia tuh yang hilang. Iya. Terus sekarang kita nih berduaan aja nih ya. Ya, berdua santai. Berteman 21 tahun. Ya, Segala pasang surut dari lu hampir semuanya gue tahu ya. soal apa nih? Soal lu lah, Oh iya. soal keluarga lu semuanya dari zaman jaya. Ya, Anjing kabut. Lu zaman lu keluarga lu jaya ya. Apa Amin, aja lu amin. mau diminta ya. ya, Siapa dulu yang punya Satria F? Lu doang kan? ya di kampung mungkin Bang ya. Yo, apa aja mau dipinta ya? Apa aja yang lu pinta tuh langsung dikasih sama ortu ya dulu. Dulu waktu itu. Zaman Sampai masih akhirnya- sering nge-BK. Ya namanya hidup ya ada pasang surutnya kan? Ya, ada pesan Sampai ngerasain apa sih? Bangkrut total ya. Sempat Sampai dulu. total nggak sih itu waktu itu? Ya, kalau dibilang total dulu sempat keluarga bangkrut ya Bang ya. Sempat Waktu itu tuh ya? Waktu itu zaman itu sempat bangkrut, aset sempat dijual semuanya kan. Iya. Fasilitas semua itu. Fasilitas apa Ya namanya? kayak motor, mobil, Motor mobil ya dijual. mobil 2, 3 lah. Lu nggak dijual tuh? Agak Ya jadi sempat surut juga tuh ya keluarga lu ya. sempat namanya hidup kan, roda dunia itu berputar Bang. Ya, Ya. betul kata Bang Mandra. Seperti roda pedati. Ya, Ade seneng, tentu tentu ada ade sedih. Aset gitu kan ya. Tapi bener lu, waktu lu bangkrut juga kan, ya lu gue tahu sih ya ceritanya juga ya. Dari semua zamannya nyokap bikin ternak ayam juga lu ya. Ya, yang potong ternak. Terus apa lagi sih dulu tuh kambing ya, sampai kambing ya. Oh, kambing pas bangkrut Bang. Oh itu kambing tuh pas bangkrut. Ya, pas bangkrut. Terus Ya ketika bangkrut itu barulah merasakan pahitnya dunia Bang. karena dari kecil tuh semua apa-apa diturutin, semua apa-apa mungkin. terpenuhi Ya, gitu lah karena ya. dulu kan yang jual pakan ayam burung toko pur lah dulu ya. Iya pakan ayam. Ya bisa dicek lah ke beberapa orang-orang terdahulu yang tahu sejarah mungkin. Iya ya. Senior lah. Iya. Dulu emang bapak saya Bang. Bokap tuh dari Bokap. zaman dulu. Sampai Dari tahun punya. berapa sih? Saya lahir 93 Bang. Dulu sempat tinggal di atas nih di pasar. Oh dulu tuh bokap lu. Iya, Sama- bokap sama lu kita. juga di sini. Iya, gua sempat di sini. Oh. Baru punya rumah. Sebelum hasil- pindah rumah yang di ujung tuh. Ya, Oh, sempat gitu. ngontrak juga dulu bokap sempat ngontrak. Cerita dari bokap sih kita kan. Berarti gak tahu saya usahanya dulu apa, kalau nggak salah sih bokap itu dulu pernah cerita awalnya minyak tanah Bang sama urea. Urea sama Ya, ya, pupuk. papan Berarti pupuk, urea tuh pupuk. pupuk ya? Terus ada saran dari kakaknya bokap, tua saya ya, Pak Haji, bilang lah cobalah jual pakan burung. Ya, bokap nyoba ya alhamdulillah di situ. Mungkin seperti pepatah mengatakan setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Ada orang ya betul. Mungkin itu waktu kejayaan bapak gua Bang, karena hasil rumah apa itu bokap cerita ya emang dari usaha Dagang. Dagang. Itu. Oh iya. karena dulu
pertama mungkin nggak ada zaman online zaman apa ya. Betul. Kedua itu yang jualan pakan burung, pancing di Cibarusah lah terutama ya. Ya bokap doang, Nggak banyak ya. nggak banyak. Nggak kayak sekarang ya. Situ Ya, ada, sono ada. kalau Ya? kan udah bisa tau lah pinggir jalan sampai yang malam jualan sampai malam. Iya. Dulu bokap jualan jam 7 buka sampai jam 4 biasanya bang. Habis asar ya. Ya bahkan sempet dulu kalau kesiangan gitu ya anak buahnya bokap tuh disusul sama orang mau buka gak, mau beli pur, beli dedak. Oh, sampai disamperin ke rumah gitu. Sampai sama yang mau jual arang kan. Dulu kan burung-burung juga kandangnya sampai di jalan bang, di gang depan tuh. Oh iya tahu. Karena kan tahu. orang belum banyak punya motor, Iya betul. belum apa gitu. Dulu tuh, nah terus bokap nyoba usaha ke pemotongan ayam sama ke ternak. Ternak apa ya? Tuyul. Ayam. Sempet Ternak jaya, ayam tuh. sempet jaya, ya bangkrut. Dan pas bangkrut itu mendapat banyak pelajaran kalau menurut saya bang, pelajaran hidup. Misalnya apa aja tuh yang bisa Salah kita- satunya karena kan dulu saya benar-benar jiwa anak nongkrong ya, selengker lah bisa dibilang kan. Iya, Apa adanya, nongkrong solidaritas terus, lah. Iya betul. Kita selalu bela bang sama temen gitu. Iya, emang gua akuin dia satu Ya. temen yang selalu bela ke teman-temannya, bro. Dari segi apapun, tapi pas orang tua bangkrut, otomatis uang jajan berkurang pada saat itu kan. Iya betul. Ya adalah beberapa teman yang mulai menjauh, mulai apa ya, berarti kan kita tahu ya teman itu ada maunya ya. Contoh dulu nih kisah nyata bang ya, Wis. Terus yang saya bicarain itu real dan fakta ya, bukan fitnah. Ya seandainya ada orang yang ngerasa tersinggung atau merasa gimana ya? ngerasa nggak bersalah, Itu urusan dia ya. ya boleh datang ke sini kita Iya. diskusi. Karena kita kan cerita faktanya ya, kebenarannya Dulu ya. waktu saya jaya pernah ada teman saya di kampung minjem uang bang, minjem uang ke saya nih, zaman saya sekolah kan. Minjem lu ke lu nih dia. Ya, Terus? terus kita nggak ada, paling besok lah atau lusa. Iya, terus. Ya besoknya, tapi dia yang minjem, tapi dia seakan-akan kita yang punya utang bang, nagih bang, lo ngerti gak? Iya, yang ngerti. Ditanyain lagi tuh sama dia. Iya, nanya itu kayak nagih bang. Oh iya. Ya Mana dulu kan, gitu, iya ada nggak mana, gitu ya? ada gak gitu kan? Ya udah akhirnya dia beli sepatu tuh ke orang kan, nyicil. Sepatu apa? Buat sepatu bola. Sepatu biasa. Dia nyicil tapi kita yang bayar bang. Buset. Maksudnya dia komitmennya nyicil, tapi yang bayar nyicil tuh kita bang. Itu sempat ngalamin lah kayak gitu. Jadi dari segi pertemanan ketahuan lah ya, apalagi waktu ayah saya jatuh lah bisa dibilang ya. Ya benar-benar mental apa ya bang ya. Apalagi kan tetangga, warga Banyak yang bergunjing lah ya. bergunjing gitu. Termasuk saya kan dicapnya sejarahnya Madesu ya. Iya benar. Ya saya kan web saya aja nih bang, Madesu bang. Oh ya, semuanya Madesu tuh ya. Ya. Itu Madesu tulisannya emang. Kaos ada Madesu. Iya Ini Madesu. bos bekas orang. Jadi usaha. Madesu itu bukan sembarangan lu sekonyong-konyong suka karena itu emang perjalanan hidup lu tuh Iya. itu ya. Karena itu perjalanan hidup yang ada histori dan kisah. Iya, secara Jadi historis ya. Enggak semata-mata Madesu Madesu. gitu ya. Karena dulu storiesnya emang gitu. Jadi dia emang dicapnya tuh di kampungan kita nih ya. Emang Madesu. Ya Madesu. Satu-satunya orang yang nggak pernah masuk kerja di pabrik ya. Kalau kita kan mayoritas kebanyakan kerja pabrik ya. Ya Dia nggak pernah. Lu nggak seumur hidup belum pernah di interview ya? belum bang. Tuh. Karena saya bukan maksud gimana-gimana ya bang. Iya. Karena emang jiwa saya mungkin pengusaha, turunan usaha. Waktu itu saya sempat pengen buka usaha. Pengen lo tuh, gue pengen usaha aja lah gitu. Tapi ya kata bokap dan almarhumah ibu saya bilang belum waktunya. Karena bokap tahu ketika emang udah waktunya pasti dikasih. Pasti dikasih gitu ya. Takutnya kan kita dikasih kios, dikasih modal, Iya, tanggung jawab belum bertanggung jawab ya, lah. Iya, benar. duit habis, dagangan habis kan. Ibaratnya terus warung dipakai tempat yang enggak kan. Karena kita kan dulu mungkin belum dewasa kan. Iya, Apalagi betul. lingkungannya di pasar lah. Gitu. Ya sempat dulu. Apalagi kalau masalah saya klarifikasi ya Bang ya. Ada yang mau saya klarifikasi itu. Apalagi ada dulu yang bilang saya banyak utang lah misalnya ya. Dari anak tongkrongan. Wah, Iya. loba hutangna. Wah, gede bohong. Sebenarnya kalau bisa dibilang jujur, masalah gede bohong tuh gua tuh orangnya nggak enakan Bang. Misalnya ada orang minjam duit ke gua. Gua bilang
kalau nggak ada tuh kan nggak enak, dan orang itu kadang nggak percaya. Ya mungkin besok terus gua janjiin, jadilah gua tukang bohong, kecapnya ya dulu ya. Terus kalau masalah minjem, ya bisa dibilang ya, gue bicara di sini ya. Mungkin kalau orangnya nonton, selalu ngerasa apa enggak ya. Tapi gue kenal nggak sih orang itu? Ya kenal teman-teman kampung gua. Oh kenal. Ya hampir kan 95% lah anak-anak kampung itu punya sangkutan sama gua. Iya ya. Iya hampir semuanya. Kan. Tapi kan gua nggak pernah nagih bang. Spill aja. Ada 95% hampir lah. Tapi ketika gua punya urusan sama orang luar, ya bisa dibilang misalnya gua dulu ya zaman susah lah ya. Iya. Zaman kere lah. Beli HP ke orang itu 2 kali bayar. Yang duanya itu belum jatuh tempo. Sebenarnya orang itu nggak nagih, tapi ada teman kampung gua, lu dicariin no sama si Ono. Iya, padahal orang itu yang punya lu sangkutan sama dia cuek-cuek aja ya. Iya, ada yang kayak gitu kan, Bang. Benar-benar. Ada yang nanya-nanya gitu. Itu namanya mau aja ikut urusan orang lain itu, Bro. Ya. Iya, Ya. tebir. Hah? Tebir, tahu nggak lo tebir? Apa tuh? Ribet. Iya, ribet. Dari segi utang piutang ya itu ya. Piutang ya. Utang piutang, kecap lah. Gua banyak utang, banyak apa. Ya bisa dicek Banyak siapa yang punya. utang, Gua manusia punya ya. utang ke siapa. Bisa dicek. Nah, yang nonton ini teman-teman kampung gua lah terutama ya. Pada punya sangkutan nggak ke gua. Tanya ke dirinya sendiri, Bang. Iya. Ya. Gua kecoa tuh rokok sialan. Terus Ya masalah itulah ibaratnya. Terus pas gua susah itu ada temen yang tadinya dekat, tiba-tiba gua menjauh minta antar. Nggak mau. tapi gua kan nggak pergi kan ketika lu susah waktu itu kan. Ada beberapa nama anak Terus yang ya, emang seperti kita dong ya. ya Kalau merangkul. Sepil dong, siapa sih yang menjauh? Iya. ada yang dari luar dari kampung, ada yang menjauh. Jadi pas gua minta antar tuh sibuk lah malah ngantar orang lain. Padahal dulu ke gua tuh kemana aja mau bang. Oh iya lu tuh Karena ya. kan minimal rokok pasti gua kasih bang. Yoi. Ya. Apalagi zaman sekarang KFC, Solaria ya bro ya. Ya kalau ada rezeki bang. Mantap. Ya enggak? Ada nih kasih warteg doang. Ada. terus ya terus apa ya? Zaman susah itu ya. Ya kan lu dulu kan karena gini teman-teman ya, gue punya cerita sih sama dia. Ketika gue lagi nongkrong berdua sama lu, inget gak sih lu? Yang ibu-ibu datang ke kita. Oh ya ada itu. Jadi gini, kampung gua di kampung ya. Ya di kampung kita lagi nongkrong berdua banget nih, benar-benar Nonem. lagi berdua. Jadi anaknya dia tuh mungkin abis masuk ke salah satu pabrik Bonafit lah ya. Ya. Ada namanya lah pabriknya. Jadi langsung dia ngejudge. Ketika itu gue emang lagi nganggur ya Ru ya. Ya. Orang baru lulus sekolah banget. Terus sama dia lagi nongkrong. Dia ngomong gini, lah kalian berdua kerjanya gini-gini doang katanya gitu. Ada su kan? Iya, nggak ada kemau katanya gitu, nggak ada kemauan katanya gitu kan. Emang kerjanya mau nongkrong doang, madesu cina gitu. Dia kan langsung, nah dari situ tuh mulai tertanam tuh kata-kata madesu sebenarnya. Karena ya. yang ngomong itu depan gua langsung ada. Iya betul. Termasuk abang-abang senior ada. Wah, bisa bahasa Sunda ya. Iya yang ada kebisa gitu. Bisa sih ya. Kahayang gitu Iya. kan. Ya sedangkan Kerjaannya ngabisin duit orang tua doang. kalau ada ibu-ibu yang bilang gini ke gua, Bang. Kayak Udah kerja belum? Belum kata kita kan. Emang nggak kerja? Ya enggak. Tukang ngabiakeun duit kolot katanya. Iya. Itu kisah nyata, Bang. Yang saya bicara itu fakta. Terus ada anaknya ya bilang ke gua langsung, gua nggak boleh main sama lu gitu kan. Karena lu biang masalah, anak nakal, nggak punya masa depan. lu anak nakal ya dulu bro ya? Bukan akal aktif mungkin Bang ya. Apa jauh banget nakal sama aktif? Ya maksudnya padahal kita nakalnya bareng-bareng Bang. Iya betul. Tapi setiap jadi nakalnya kita masih wajar sebenarnya ya. ya setiap ada masalah disyarahin tuh seakan-akan Iya. Ini Gua- yang maunya si Botek iya, nih katanya gitu. ya Botek udah nggak ada ya? udah nggak ada. Kalibat Katanya di Kamboja. Kalibata Botek di Taman Makam Pahlawan udah dikubur. Sebenarnya masalah nama itu juga ya, gua nggak masalah Bang. Kalau yang nyebutnya tuh Yang manggil yang Botek tuh manggil ya. gua tuh orang-orang yang punya kenangan atau perjalanan bareng, Ada kedekatan ada khusus lah kedekatan ya. khusus. Ini kan orang-orang yang nggak kenal, apalagi di bawah gua so akrab, Bang Taktek. atau Pak Botek apa. Gua kadang kenapa bukannya gua belagu ya, gua nggak mau akrab aja Bang. Kan lu nggak akrab sama gua gitu Iya, kan. Betul. Tuh, terus soal masalah bangkrut juga dulu sempat wah madesu gini. Itu tertanam Bang Sampai sebenarnya. sekarang ya. Jadi cambuk motivasi ya malu ya. Ya,
Sebenarnya ada salah satu kisah yang mau gua ceritain di sini, Bang. Ush, belum pernah lu ceritain di mana-mana berarti. Ibu gua tuh pernah bilang gini ya. Kalau sakit panas, sakit demam itu kan ada obatnya. Iya. Tapi kalau sakit mental itu ya nggak ada obatnya. Masalahnya dulu ibu saya pernah waktu pas mau sebelum bangkrut mungkin ya, Iya. nambah modal tuh minjem ke bank. Oh, pakai kredit usaha gitu lah Ya, ya. kredit usaha modelannya pakai ya. sertifikat jaminan. Itu jaminan tuh udah sering kita setiap lunas minjem lagi nyokap. Iya. Terus pas udah mungkin nggak kebayar ya, lagi nggak kebayar itu ada leasing atau DC ya, di kolektor lah. Debt collector ya. Ya datang ke saya kan, datang ke saya, bilang lah kalau rumah ini mau Mau disita. disita atau mau dilelang katanya. Iya. Kalau ibu kamu atau orang tua kamu nggak bayar katanya. Waktu itu dulu bang, ya saya kan namanya masih Bocah. SMA kelas 2 kalau nggak salah, kelas 3 gitu masih bocah. Ya saya nyampain lah ke ibu saya seperti apa yang disampaikan DC-nya. Nah pas besok DC-nya datang, ya DC-nya dimarahin bang, saya lihat langsung Sama nyokap lu. sama nyokap gua. Ya maksudnya gini, ini kan urusan orang tua, ngapain ngomong ke anak? Psikologisnya kan kasihan anak. Iya, takut kepikiran atau Ya gimana. pertama kan maksud nyokap gini, kita kan nggak kabur, kita minjem ada jaminannya loh. Kalau emang mau sita ya sita silahkan kan. Nyokap sama bokap gue dulu kayak gitu. Iya. Nggak mempermainkan itu, kita nggak kabur, nggak minjem cuman jaminan nama ya. Maksudnya ada Ada yang kita jaminkan, aset yang kita betul, jaminkan betul. gitu kan. Udah. Lagian kan kemarin baru datang, sekarang udah datang lagi gitu. Kita kalau lagi ada kan kata nyokap juga lancar kan. Iya, Mungkin kapan sih gitu ya. ya namanya usaha lagi jatuh bangun kan. Hmm. Kalau anak saya kenapa-napa mau kamu tanggung jawab, ya dia minta maaf akhirnya. Karena itu urusan orang tua bang. Iya. Tapi mungkin karena kita kadang kan makan tuh bareng ya sore, nyokap tuh lagi ngobrol sama bokap. Tadi ada yang ngomongin gini. Waktu bokap gua bangkrut, bokap gua kan sempet nyoba ternak kambing, Iya. kambing Garut bang, domba Garut kan. Oh iya, tahu. Ya, Terus lagi mandiin kambing. Masa Pak Haji Yusuf mandiin kambing? Ya kalau bokap gua sih prinsipnya selama nggak ngelanggar Pancasila dan agama ya, nggak ngelanggar Sah-sah hukum ya aja. sah-sah aja, namanya usaha apa aja lah. Terus diomongin lah, masa mandiin kambing ya, emang kenapa, itu kan bukan sesuatu hal yang haram lah menurut bokap gua bang, dan bukan sesuatu yang hina juga kan. Terus sempat waktu mobil dijual, ibu-ibu tuh pada nanyain bang, ibu kamu mobil kemana? mobil dijual Bang?" Ya kata nyokap gua kan mobil pribadi, Iya. lu bantuin bayar kagak, Bener. apa kagak, yang dijual ya mobil kita, bukan mobil orang nyewa rental kita jual kita gelapin ya, maksudnya ya mobil pribadi lah yang kita jual gitu kan. Karena kan bokap gua prinsipnya kalau nggak ada ya aset ya dijual gak Yang apa-apa ada, kan. betul Yang ya. ada Kita gitu. kalau punya duit beli lagi gitu ya. Terus pas gua nggak punya motor juga ditanya, motor kemana? Udah tau motor dijual. Ada yang pura-pura nanya gitu bang, motor kemana gitu kan, kok helmnya bagus motornya jelek gitu kan. Kan gua punya helm full face bang. Iya, lu sampai bawa Jupiter ya dulu ya? Iya Jupiter. Puter otok-otok. Ya dulu. Iya. Ya terus kan apa ya, ibu-ibu tuh pada menggunjing lah. Ya gua yang gua omongin ya fakta di kampung gua. Itu karena kan bukan di belakang ya. Kalau namanya ngomongin di belakang itu bang, menurut saya ya seperti pepatah kan, nggak ada yang selamat dari lidah manusia. Kalau di betul. belakang mah bodo amat lah. Ada yang ngomong depan langsung, ada yang nyampein. Tapi kan kadang namanya omongan orang itu satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi satu, kan kita nggak Iya, tahu bang. betul. Suka dilebih-lebihkan berarti intinya ya. Iya, pada lebih-lebihkan gitu kan. Dulu, nah bokap usaha lagi maju lagi ya, sekarang buka pangkalan gas, alhamdulillah. Yoi. Disupport sama keluarga, buka sekolah juga kan. Iya kan lu sebagai pemilik ya. Kalau SMA Almanar ya, tuh Ya, SMA Almanar tuh gratis teman-teman. Kalau Ya. buat teman-teman yang kurang mampu ya kan ya Ru ya. ya saya kira di situ. Bisa langsung masuk ke sekolah SMA Ya. tanpa dipungut biaya spesial pun ya Ru ya. Ya, Selama 3 tahun. 3 tahun sampai lulus. Tuh, keren bro. Anak yatim piatu apalagi ya Ru ya. Ya, gratis. Full total gratis karena programnya dari SMA dia. Karena gua sendiri saksinya dia ngurus izin segala macam ya Bro ya. Ya, dulu sempat ngurus ini. Nanti kita bahas lah Yo, masalah ini. nanti itu mah episode selanjutnya. Ya. Boleh setir sertifikatnya? Sertifikat apa? Sertifikat apa? Pinjam dulu. Ikut nyerondoy. Sertifikat. Masa ya? Lagi itu nggak bisa sertifikatnya kehujanan lagi. Iya. Ya Jadi dulu kan, emang dulu kan di kampung itu dicapnya benar-benar iya betul. nggak ada kemau. Padahal dulu sempet bang, saya minta kerja dulu. Lu tuh sama orang tua ya? Ya. Minta izin tapi- kerja ya? Iya, tapi kata orang tua, Buat apa?
udah usaha aja terusin gitu kan. Dan akhirnya ya kita nerusin ya usaha orang tua. Karena emang gini ya, kalau menurut gua, kalau dari bapak atau orang tua lu udah pengusaha, itu nggak jauh lu anaknya pasti jadinya pengusaha juga. Ya. Cuman balik lagi nih ke anaknya, bisa atau enggak? Ya. Tapi gue setuju sih ketika bapak lu bilang nanti ketika ada waktunya pas, lu baru gua kasih. Karena orang tua usaha buat siapa sih bang? Iya, Bukan buat anak. Karena sekarang juga kan toko ini kan gua yang ngelola ya bang. Iya, toko pur peninggalan bokap tuh jadi dia yang lanjutin teman-teman. Gua yang lanjutin generasi keempat, gua yang lanjutin. Tetap kan bang, walaupun kios sendiri kita punya tanggung jawab. Nggak seenak-enaknya, tetap kita bangun pagi, buka toko, siang ke sekolah kita tutup. Enggak mentang-mentang warung kita, ya banyak kan yang bilang ya pewaris lah apalah, ya tetap pewaris juga kalau nggak bisa buahnya habis bang. Itu hal yang sulit diperdebatkan itu ya, pewaris dan perintis ya. Iya, bingung saya juga bang. Iya kan? Tetap kan terus ditambah ya, yang saya ngerasa ketika saya sekarang ngajar gitu ya. Emang lu ngajar? Sempat dulu ngajar, ditanya di mana? Guru apa lu? Ya udah gak usah sebutin, guru olahraga, guru ini. Gue sempat ngajar kan bang, guru olahraga, guru piket juga gue kan. Silat? BK pernah. Silat? Waktu ngajaran. Silat? Pernah gue bintang. Nah, tiba-tiba itu adalah yang nyeletuk kan abang senior termasuk ibu-ibu kan. Ngajar juga sekolah neneknya. Ngajar juga punya keluarganya. Iya. Ya kan padahal nenek juga nenek kita sendiri kan. Iya, betul. Bukan nenek dia, kecuali kita ngemis-ngemis ke nenek dia atau ke keluarga dia, ya punya keluarga. Masa kita harus jadi kayak ya kan ini kan privilege yang lu punya ya kan, kemudahan akses lu gitu loh kan. Iya. Lu kan jadi punya nenek lu udah punya sekolahan. Terus kan kita juga ada usaha bang, nggak cuma makan duitnya doang. Betul. Kita datang ngebangun sekolahan lu ya. Nah, terus ada orang yang kayaknya gitu, salahmu lu bang, nganggur, dicapnya sama desu, ngabisin duit orang tua lah. Orang udah kerja Sekolah neneknya. Padahal kan menurut kita nenek kita sendiri, keluarga, kecuali kita ngamis-ngamis nih ke keluarga dia. Jadi gini lu, ke nenek dia. Jadi gini kayak yang di Instagram. apa? Dulu guru ngaji gua pernah bilang kayak gitu bang, kisah nyata. Sekarang ada di Instagram. Apa? Ada bapak sama anak naik keledai. Ada yang ngomong lah, Oh iya. wah kasihan tuh keledainya dinaikin berdua. Iya. Turunlah satu nih, betul. bapak. Gue pernah tuh denger cerita itu tuh waktu ngaji. Anaknya tuh yang naik. Iya. Mana sih anaknya? Durhaka tuh. Iya. Anaknya naik, bapaknya Bapaknya jalan. disuruh jalan, iya. Tukarlah di depan tuh ganti lagi, bapaknya yang jalan, anaknya yang naik. Gimana sih tuh bapaknya? Malah bapaknya yang naik, anaknya suruh jalan. Iya. Ada lagi ngomong gitu. Turun lagi lah, mereka berdua jalan gak dinaikin. Dua-duanya jalan. Ada lagi yang ngomong. Gimana Bego, sih tuh bego keledai gak dinaikin? Iya. Padahal ada keledai malah milih jalan kaki gitu Nah, ya. iya kan? Iya, betul. Berarti kan intinya apapun yang kita lakukan itu pasti ada pro kontranya bang. Ada aja yang ngomongin kan, naik berdua salah, naik yang ini salah, tetap nggak naik di penari pun kan tetap salah ibaratnya kan. Ya jadi gini sih intinya, ketika orang itu udah nggak suka sama lu nafas aja udah salah menurut Oh dia. berarti kayak Ali bin Abi Thalib ya bang. Ya iya. Kalau orang yang suka sama lu nggak harus nyeritain apa-apa. Iya betul, karena iya ini gue suka sama orang ini gimana. Kalau ke dia udah nggak suka, ya begitu. Ngapain coba tuh orang begitu? Udah pasti begitu lu. Ya. Namanya nggak suka. Ya mungkin ya bang ya. Iya. Cuman kan yang kayak begitu-begitu kan dijadikan, kadang ada yang memotivasi, ada kadang jadi malah bikin dendam ya nggak sih? Ya dendam sih kalau saya pribadi ya. Dendam enggak bang, saya memaafkan. Iya. Asli saya udah memaafkan. Cuman apa ya, yang nggak bisa dilupain aja. Iya ya, Kan terkenang lah ya. lidah itu tidak apa, lidah itu. Lidah itu tidak bertulang. Iya, lidah tidak bertulang. Bahkan lebih tajam lidah daripada pedangan. Ayo, iya. Sakit gak berdarah kan ibaratnya. Padahal saya pribadi ya nggak ngusik keluarganya dia, nggak apa. Nah pertanyaan saya, ketika saya dicap Madesu, yang bilang Madesu itu Sekarang udah jadi apa sih? udah jadi jenderal apa direktur, kan sama aja ibaratnya. Jadi saya nanti rencananya itu bang, ke teman-teman anak saya atau ke warga tetangga sekitar, ya udahlah saya nggak mau tahu urusan mereka tuh gimana ya. Saya nggak bakal ngecap orang itu, wah kamu gini. Ya kita kan punya Tuhan ya. Betul. Membuat hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Betul. Nggak ada hal yang nggak mungkin lah. Begitu kalau bagi manusia, ya mungkin lah ya. Wah nggak mungkin gini. Tapi kalau begitu nggak ada yang nggak mungkin kan bang? Iya betul. Kun fayakun ya enggak? Ah, iya, yang dulunya miskin aja bisa ngedadak kaya kan? Yang dulunya Madesu sekarang udah memiliki sekolah ya. Amin. Iya enggak? Punya usaha gas. Sekarang yang ngomong Madesu anaknya udah jadi apa itu dia, Ru? Ya saya nggak tahu dan nggak mau tahu bang. Jadi kiper kali anjing. Ya kan dulu kalau nongkrong itu mungkin karena saya yang paling nggak ada kerjaan bang. Iya emang.
Yang lain kan waktu penghuni tetap teman-teman. ya penghuni tongkrongan ya. Iya, jadi kalau misalkan ada yang, jadi anak-anak tuh kadang ada yang kerja ya. Jadi dia terus ada di tongkrongan. Gue sempet juga kan, ya kalau datang tuh abang senior, ya nongkrongin lagi madesu, kahayang. Iya. Kayak kolot obuh mah, belangsak. Iya, orang Itu tua kan- nggak ada mah lu belangsak lu. Iya, gitu orang ya. tua kadang belangsak lu. Maksudnya kan, kok dia bisa apa ya? Bisa sejauh itu. Apa dia bisa melihat masa depan? Sepertinya kan? seperti Kita itu. kan nggak tahu, Bang. Dia mending kayaknya punya indra ini tuh, indra bekti. Ya masa kita harus kayak di FTP, Bang. Gimana? Ya maksudnya kita ada kata lu privilege. Iya. Gua nggak mau ngelola punya keluarga lah. Terus gua ke Jakarta gitu yang ngerantau jadi apa di sana. Iya. Foto baik lagi. Oh ternyata teman-temannya tuh dari Jakarta datang. Oh ternyata dia punya ini bikin kita. Oh punya kebun lega. Ibaratnya kan nggak tahu kan kita kan. Gitu. Ya, jadi kayak apa ya? Orang itu nggak bisa menerima kenyataan lah. Ya kau boleh duduk tertawa seperti biasanya. Ais. Tapi semakin lama kau tertawa, kita bergerak di luar perhitunganmu kan. Itu kata-katanya One Piece ya. Iya. Ya, Itu kata-kata Trapagelau ke Doflamingo. Garlau, yoi. Jadi Dia itu tuh. salah satu orang yang tidak Sering percaya kalau suatu saat bakal dikalahkan. Semakin kau tertawa, dia semakin tidak tahu pergerakan kita ya. Nah, iya. Makanya lu bikin baju ini BOS. Ya baju yang saya pakai itu bang bukan sembarangan ya. Maksudnya ada kisahnya kan. Iya, Bos setiap baju. bekas orang susah. Bekas orang sangean. Madesu dalam kurungnya Mak. kata orang gitu kan. Oh, ada suka orang. Terus apa lagi sih baju lu? Enggak, dia emang banyak banget tuh baju-baju kata-kata gitu ya. Perintis. Perintis bukan pewaris. Ya. Buset deh. Terus apa lagi? Udah itu aja. Oh, itu doang ya. Ya perintis bukan polis tapi beda-beda warna Beda apa. kata-kata ya. Ya suka saya pakai juga bang. Lu punya gituan solusi nih katanya diganti-ganti terus setiap hari. Tulisannya sama BOS ya. Ya kan dulu juga ada satu temen yang bilang kan kayak gitulah. Wah oh kahayang gawe atuh gini atuh. Padahal kan Ntar kalau nikah gimana katanya? ada tuh bang. Iya kan? Ada temen gua. Istrinya mau dikasih makan apa? Kasih makan batu. Buset. Rumput kali katanya. Rumput. Adalah yang ngebela bang. Sebenarnya gua nggak butuh pembelaan. Iya betul. Gua diem aja. Terus dia bilang lah. Ya mungkin orang tuanya orang punya kali tinggal minta. Nampan we kakolot kumaha rek. Bisa anak kumaha kolot ya tadi Iya, kita kayak bilang tadi, kan. iya. Kahayang ieu non bisa lah. Gak mau. Nggak ada kemauan. Ya padahal kan ya emang bokap gue juga bukan kerja PT bang usaha. Iya. Jangan kan bokap lu sampai ke nenek lu aja kagak. Iya. Iya kan? Nenek lu Nabi aja pengusaha emang akan. Betul, setuju gua. Nabi aja mengusaha Iya, lu. Nabi aja berdagang berusaha. ya. Ya. Nabi aja pengusaha bukan pekerja PT. Terus ada yang bilang Gue juga mau dagang aja kali besok ya. Gila orang gila. Hah? nggak ada yang bilang. Cimin kayak di gua kemarin. Terus ada yang bilang gini. Sekarang mah belagu. Gua bingung belagu dari mana bang. Iya. Waktu gua susah lu kemana aja bro? Nah, iya. Bos Lu gila. kok bilang belagu lu? Waktu gua susah kemana? Iya. Kadang gua apa ya bingung bang kalau ada yang inbox nih ya. Dari DM, Facebook atau WA ya teman-teman misalnya kasbon atau gimana kalau nggak dikasih ngambek misalnya ini dia kasbon kita emang nggak ada bang Iya. terus tapi kita nggak lama posting misalnya main ya sama istri sama anak jadi saya gini ada yang ulin ayah Kasbon itu kan ngasih istri mah mana kewajiban gua tuh bang gua ada buat main bukan berarti gua harus ngasihin ke ya, lu kan maksudnya nggak ada dana santai lah ibaratnya Ru, ya. kayak gini bang dulu gua pernah ngalamin ya pengalaman sih emang ilmu yang paling berharga tuh ya Asik. waktu gua bujangan itu di tongkrongan ada yang udah nikah duluan teman gua tuh adalah minjem duit ke temennya kata yang udah nikah tuh bilang gini taruh tuh ke rumah biar bini gua tahu katanya kan gua tuh sama dia ngomong udah temenan lama ini harus bilang ke bini kayak nggak percaya aja kayak takut gak dibayar lah apa dia ngedumel kan gua juga waktu itu berpikir seperti itu bang ribet banget sih kok takut sih sama istri nah ternyata pas gua nikah itu gue juga melakukan hal yang sama karena kan kita harus terbuka Betul sama istri tuh ya. kalau istri gue pasti ngizinin cuma kan cerita oh sini minjem ya masalah dia bayar apa enggak istri gue nggak pernah nanya yang penting kita cerita jangan sampai nanti kok tiba-tiba ngasih urusan apa atau gimana Iya betul. Nanti Lagi jadi kan gini ya kasarnya gue sama lu temenan bukan berarti istri gue sama lu temenan kan benar nggak iya bukan berarti kita gini jadi ibaratnya gini simpelnya urusan suami sama istri tuh beda sebenarnya ya. nah iya kan Nggak bisa disamain benar. terus gue kadang pernah ngasih ya semampu gue bang misalnya dia minjem nominalnya berapa gue ngasih semua gue bukan berarti gue nggak mau yang kira-kira gue bakal ikhlas kalau uang itu nggak bakal balik rata-rata kan nggak balik bang
Galbay ya. Ya, apalagi ada teman gua nih, kalau mau lebaran tiba-tiba ngajak join usaha yuk katanya kan. Siapa? Ada teman gua join usaha. Kata gua, wah sibuk euy waktunya. Usaha Udah apa lu, sih anjing? udah lu modal aja. Misalnya buka baju nih, udah nggak usah nyewa Buka ruko. baju gini. Jualan baju maksudnya bang, di stand, di Citra apa gimana? Oh iya dagang-dagang. Iya gitu dagang. lah ya. Kata gua nggak punya waktu. Tapi kata dia gini, udah lu modalnya aja. Ntar untungnya segini, dapatnya segini, pembagian lu lebih gede karena lu modal. Gua kan mikir gini, kalau emang benar untungnya gede, kenapa dia nggak ngajak keluarganya? Kenapa dia nggak ngajak saudaranya dulu? Malah milih lu ya buat Iya. joinan. Terus logikanya dia udah, gua paling males bang sama orang yang udah ngomongnya untung segini. Udah manis duluan. Nah, karena kan kalau bajunya nggak laku gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu harusnya dia ngomong dong pahitnya. Seandainya baju nggak laku berarti gimana? Gak mungkin dong. Maaf nih ya, kita belanja baju 100 piece, jual di Citra Indah, itu Laku bakal semua. laku semua. Iya. Pasti ada yang nggak laku bang. Nah itu bakal pembagiannya seperti apa? Mereka tuh nyeritainnya cuma yang manis, dikira goblok kali kita ya. Itu kan pengusaha kan. Intinya gini lah. Udah lu intinya gini aja ya dalam hati gua. Daripada lu ngajak bisnis ngomongnya ngalir ngidul, dan gini udah pinjam duit misalnya 3 juta buat modal. Komitmennya gimana, jaminannya apa gitu kan. Iya betul. Itu lebih jelas ya urusannya Iya. ya. Atau ada bahasa gini bang, pinjam segini ntar gua ganti sini gua lebih. Maaf ya, gua kan bukan rentenir, gua bukan ngeribain rentenir, gua nggak suka bang kayak gitu. Kalau minjemin ya udah minjemin semampu gua gitu kan. Iya betul. Dibilang nggak percaya ya dengan nominal besar karena kita bukan keluarga nggak Tapi gue percaya. cocok tuh cara pikir lo yang tadi. Ketika orang itu minjem tapi lu ngasih tuh seikhlasnya lu karena lu tahu nih takutnya duit nggak balik. Ya balik syukur kan ya nggak nggak apa-apa. jadi dosa buat orang itu kan. Iya, Bagus lu anjing. iya kayak usaha kan ngajakin usaha tuh yang manis gitu kan. Gimana nih nanti pasti untungnya segini. Iya. Lu nggak usah dateng, nggak usah apa. Pokoknya tahu duit masuk aja. Bang, namanya uang itu bang, uang belum kepegang tuh dia ngomong gimana ya. Tapi ketika misalnya uang udah kepegang, pasti dia berpikirnya beda lagi. Iya. Masa nih anjing bocah cuman nerima duit doang, baginya beda lagi. Nah, makanya kenapa sih sekarang gua kalau ada yang ngajak bisnis tuh harus ada MOU, akadnya gimana. Karena lo jadi tahu ya ke arah situ ya. Iya, kayak gua buka pangkalan gas kan, ada tanda tangan di atas materainya dengan LPG-nya kan langsung Pertamina-nya kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya enggak kan, namanya orang kan sekarang A besok bisa jadi B kan. Apalagi soal duit ya. Iya, karena pangkalan gua aja di luar sana namanya nama keluarga gua kan, nama bokap, nama gua, Udah Sparhan, berapa sih pengalaman? ada 5 kalau nggak salah. Yang dulu yang Nama-nama ada keluarga ya. gua, ya. Jangan dulu kan dicapnya, wah, Kak Bisa, Kahayang, Lu yang ceritain dong yang di BPN. yang mana? Yang lagi lu ngurus di BPN. Kenapa tuh? Ngapain Ki di sini kata. Oh iya, Udah jelas itu di BPN. Yang ngurus tanah anjing pakai Gua itu- ditanya. gue jujur jangan nih bang. Lu ceritain aja seru itu soalnya itu tolol menurut gua. Kan di BPN nih, Iya. sama teman gua nih, Iya, teman-teman SD lu lah ya. sekampung bang. Oh terus. Ki lagi ngapain? Lah, gua ya sama lah ada urusan di dalam hati ya. urusan. Ya gua masih welcome tuh jawabnya kan. Iya. Ini lagi ngurusin sertifikat sekolah kata gua kan. Iya. Emang bisa? Itu begitu bang. Ya di situ gua langsung bad mood mungkin ya. Iya. Ya bisa nih luasnya 1,5 hektar begitu Iya, ya kan. gitu. Cek aja kata gua kan. Oh. Terus gua ke kamar mandi gua ngaca emang tampang gua bego banget sama ya. Lu ambil kaca gitu ya. Hah? Emang tampang gua bego banget apa? Iya sampai orang tuh. Tapi anjing dia ya. Hah? Sampai nanya, lu ngapain di sini? Udah jelas di BPN ya kan? Ya, Masa di BPN agak jelas anjing. ya. Seru tetap. Tapi orang sampai gitu ya sampai nggak nyangka lu kayak emang bisa gitu loh. Skeptis jadinya skeptis. Ya kalau gua kalau dibilang bisa sebenarnya gua nggak banyak bisa bang. Tapi kan gua mau nanya bang. Tuh, cocok. Ya orang nanya masa gua bakal digebukin ibaratnya kan. Benar-benar. Ketika lo nggak tahu lo pasti nanya kan. Iya ini jalannya seperti apa? Kalau bertanya Sesat di jalan kan. sesat digebukin ya. Ya prosesnya seperti apa gitu Iya kan. betul. Karena lo semua tuh izin juga ngerjain sendiri ya lo ya. Ya sendiri. Tadi tuh kita spill Iya, ngobrol. nanti kita ngobrolin itu. Seru tuh soalnya cerita itu panjang banget, banyak kisahnya ya. Ya, Ada suka dukanya tuh ya. ya suka dukanya. Dulu kan di kampung juga makanya kenapa ada Madesu ya. Ya kata abang tadi kan ada historinya. Iya betul. Historisnya ada. Dulu Jadi- sempat gua juga bang apa ya namanya main bola kan, kita main bola ya dulu kan
Gua waktu itu lagi bangkrut ya. Teman gua ada yang dibeliin sepatu tuh sama senior tuh dua orang tuh. Iya, gue inget. Kok gua nggak dibeliin ya kata gua kan. Iya. Terus sepatu gua udah jebol kan. Iya, udah jelek. Ya udah jelek. Gua nanya lah, bang gua lu mah tuh orang kaya katanya. Ya amin lah kata kita kan. Lebih kaya mana Nabi Sulaiman? Itu mah ada kisah itu. Iya. Senior ngomong mulu, wah si ini mah Orang kaya. orang kaya. Duitnya nggak habis-habis katanya. Kata gua, ini ngomongin siapa sih? Kata gua kan ngomongin si ini. Duitnya banyak. Gua nanya kan, itu bang kata gua, duitnya mana Nabi Sulaiman, kayaan mana bang? Gak jawab dia bang, cemberut doang. Tapi lu anjing emang. Lu bandingannya ke sana kejauhan, bro. Gue sebel aja bang sama orang-orang yang Terlalu mengdewa-dewakan ya. iya. Gue juga mendewakan. suka sebel dulu sama orang yang terlalu fanatisme buta kayak gitu tuh. Gak suka gue. Ya gue juga gak suka. Maksudnya misalnya ada calon dewan ya, kita harus ke rumah dewan. Ngapain sih? Dia yang ke kita ya, Ro ya. Saya kan bilang ke anak-anaknya, ya kalau lu mau pergi, ya pergi aja. Kalau gua nggak mau, kata gua kan gitu. Dia kan yang butuh suara kita. Ya kita harus nanya visi misinya apa. Betul. Jangan kita datang kesannya jadi kita ngemis bang. Jadi kita yang Nyapir. kayak pengangguran banget ya. Iya kan kita butuh banget jadi saksi apa ya, kita kan nggak mau kan ibaratnya. Iya Ya sih. kita ngedukung hayu. Tapi kalau untuk kita Jor-joran turun, buat ngebawa suara gitu ya. Iya kan, ya nggak mau lah. Jadi nggak mau terlalu terlihat terlalu vokal ya. Nah, iya, apalagi bukan keluarga kan yang nyalon. Iya betul. Karena takutnya si calon musuhnya yang menang, kita sendiri yang jadi malu. Ya, iya, nggak jadi apa-apa. Iya kan? Pasti Banyak banyak kan? urusan dong. Banyak kan yang udah jadi itu kadang dilupain. Iya, Itu kan betul. manusiawi bang. Iya betul. Ketika Tetap udah kan- nggak jadi, dadah ya. Tetap kan yang diutamain keluarga. Iya benar. Ya nggak mungkin lah orang lain atau. Iya setuju gue. Ya kan kadang Minum mulu lu. ya us. Biasa kan kita kan udah jadi memperkerjakannya orang lain kan. Ya nggak mungkin kan. Ya gue sebel aja maksudnya di kampung tuh. Sebenarnya ya di kampung gua tuh ya kenapa sih harus ngejudge orang tuh dari segi kerjaan. Contohnya gua lah, gua nggak kerja dulu diomong. Gua kan butuh waktu 6 tahun bang. Buat Ya dikasih rezeki sama Allah tuh 6 tahun. Gua nganggur tuh 6 tahun bang. Mades itu 6 tahun. iya lama banget ya. Selama lama dari tahun berapa sih itu? 2000, gua lulus 2011. 12, 13, 14, 15. Gua lulus 10, 11 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai 2016. Gua udah kemana aja kerja itu ya. Iya. Nah, lu bayangin aja selama 6 tahun itu cacian, makian. Tapi ya kan misalnya gue lagi makan nih sama nyokap sama bokap bang, sama adek gue lah, misalnya lagi makan keluarga lah gitu kan. Kata nyokap ngomong, tadi sini nanyain si Rizky kerja di mana, kok nggak pernah ngelamar, kok nggak kelihatan ini, gitu kan. Kayak Terus, nggak kelihatan interview berangkat nyari loker gitu ya. dan gue juga ngebuktiin bang, bahwa orang tua gue tuh nggak gagal ngedidik gue bang. Iya. Kan ada rumor tuh, wah Haji Yusuf mah gagal ngedidik anak karena terlalu dimanja, gak disuruh kerja. Ya bukan gak disuruh kerja, karena orang tua gua tuh tahu basic gua. Ya lu nggak mungkin mau kerja gitu kan. Mak kata lu kerja gak capek, kata orang tua gua kan. Udah lu usaha aja gitu kan. Ya udahlah Pak, minta modal. Mau Udah, usaha ntar. apa gitu kan. Ini. Ya udah ntar sekarang mah tugas lu sholat tepat waktu, hidup Mantap. yang lempeng-lempeng aja. Ntar kalau emang udah dilihat lu mampu, ya pasti buat siapa sih gitu kan. Tapi lampang hidup. Alhamdulillah waktu zaman itu bang, lempeng. Insya Allah, alhamdulillah. Ya kan bang, dulu tahu sendiri abang, kalau apa-apa tuh bocah nakannya ke gua, mungkin karena gua paling lemah kali bang. Iya. Dulu tuh ya. Dulu, Maksudnya Dia- ditekan gimana lu diginiin? iya maksudnya kalau ada apa-apa tuh, kayak Sebutan tur, tuh, kata. kayak tur gak Iya, jelas. betul. Kalau bicara tur gak jelas, panitia kan bukan cuma gua doang bang. Iya, tapi kenapa nekennya ke dia Kenapa doang gua ya? yang diserang? Itu gue jadi pertanyaan gue juga itu, Ru. Pertama kan, kedua waktu gua mau nikah aja kan, mau dikasih makan apa anak orang, jukut lapangan tuh. Iya, rumput. Rumput kan. Nah, terus dibilang madesu, nganggur, ya nggak karuan lah. Ya tapi Apa aja ya? omongan-omongan itu juga saya berterima kasih bang, Iya. karena mereka tuh membuat mental saya tuh Terbentuk. jadi kuat. Dalam arti bisa ada nih teman saya nih yang udah lama ketemu, Iya. misalnya bos kemarin gua ketemu si ini ngomongin lo, gua langsung stop obrolan bang. Gua nggak mau tahu dan nggak mau tahu. Kasih gini ya, badai aja udah gua lewatin. Buset. Jadi Apalagi cuman gerimis. Cuman omongan gerimis, ya.
Ibaratnya, lu tinggal dah di kampung gua dah. Jago lu kuat setahun, nggak gila ibaratnya. Iya iya iya. Ya mungkin di gue pribadi pun ada omong-omong, cuman kan gue cuek abis orangnya kan. Bodo amat anjing. Gue Iya. nggak ngerugiin lu. Kalau gue kan gitu. Ya kan nyokap gua cerita kan, tadi Iya. ibu-ibu ada yang nanya katanya mobil kemana? Ke bokap gua cerita lagi makan. Ya bilang aja dijual, daripada ngomongin, nambahin setoran. Kan kecuali nih pas nyokap gua beli mobil, Iya. dia nyumbang. Misalnya ya, Iya, berapa iya, puluh juta. Baru tuh dia boleh ribet ya. Kalau mobil nggak ada kan? Ibaratnya kan, Iya benar. jangan sampai mobil gak ada nanya, mobil kemana? Apalagi kan lu sempat ya pas mobil bokap dijual, pas bokap jatuh, di kampung gua lagi banyak yang beli mobil kan. Iya. Beberapa orang tuh, ada 4-5 lah, kurang lebih kan. 5 setara tuh yang beli. Ya 5 keluarga dulu Lima usahanya keluarga. lagi pada maju beli mobil. Terus ya imbasnya kan ke orang tua gua bang, Iya. diomongin. "Ah, Jadi mana?" barometer ya. Hah? Jadi barometer ya. Lihat Tapi- Haji Yusuf sekarang. Iya, tapi gua pernah bang kisah nyata. Yang beli mobil itu punya sangkutan utang ayam ke bokap gua. Utang ayam. Iya dulu. Sekarang masih utang nggak? Pas orang tua, pas dia meninggal, nyokap gua datang ke istrinya, dijelasin ya istri yang mengetahui baru dicicil bayar. Dulu waktu dia masih hidup enggak bang? Buset deh. Tapi Iya. sekarang Udah lunas? Udah beres, udah Enggak, beres. kalau belum lunas mau kita kerahkan ya. Iya. Enggak, udah beres. Udah beres. Gua dulu kan sempat ikut ngaji tuh di rumahnya kan pengajian sama lu kan. Sempat ikut pengajian kan. Ngaji. Ada pengajian malam Jumat kalau nggak salah tuh warga kampung gua ikut tuh kan. Oh yang Iya. Samsung itu udah 34. Ya, ikut pengajian. Ingat. Ada dia yang nyumbang acara Rajaban apa sih yang nyewa kiai itu? Dia kan nyumbang. Oh, anjing gua connect. Iya Nah, iya dia iya. kan donatur nih. Donatur nih dia ngasih seragam apa kan. Terus pas nyokap gua sama bokap gua cerita gitu, gua kan sebagai anak juga nggak nerima bang. Oh iya. Masih punya utang ke bokap tapi gaya kayak yang iya. Akhirnya kan gua nggak mau kerja jadi panitia kan. Terus gua nggak dikasih seragam nih sama senior. Jawabannya gini, lu mah nggak kerja. Wah, nggak mati gua. Mau ngasih seragam syukur ya nggak apa-apa, gua masih sanggup beli gitu kan. Iya. Terus dari pengajian itu juga gua nggak ikut ngaji lagi. Dan adalah rumor yang ngomong, tuh titah ngaji ge, cak itu teh disuguhan. Kan dia nggak tahu bang bahwa keluarga gua ada clash. Ya gua kan sebagai anak pasti ngebela dong. Iya betul, namanya urusannya orang tua ya. Apalagi kan ada orang yang ngomong, wah itu sukses, beli mobil baru, bagus, jalan dibenerin, gini. Ya kita diem aja bang. Nah pas dia nggak ada umur, nyokap datang ke rumah, ketemu sama istrinya, dijelasin. Ya dulu sebenarnya yang bikin bokap bangkrut itu gini bang. Kadang tukang ayam itu kalau nggak dikirim barang, misalnya dia store-nya tuh nggak lancar bang. Oh iya. Tinggalin apa sangkutan ya? Ada bonnya dulu, bon gantung. Iya bon gantung. Iya. Ketika bokap ngancem misalnya nih kalau nggak diberesin dulu nggak bakal dikirim. Nah dia malah Belanja ke orang. belanja ke orang. Iya iya. Terus Iya dia nggak belanja lagi. Iya betul. Ya tanyalah pengepul ayam Iya. historinya seperti apa. Tapi kalau dibilang untung, pemotongan ayam itu emang untung bang. Semuanya kan jadi duit. Bangkainya aja kan jadi duit. Ayam Bangkai tuh ya, ayam. Iya betul. kan ada yang nyari Sampai buat ke bulu-bulu ya Ru ya. buat ternak lele buat apa iya. Kalau bulu buat apaan? Nggak tahu gue suka ada yang nyari ke rumah gue dulu kan. Oh suka nanyain tuh, Pak Haji Iya. ada bulu ayam gak gitu? Ya. Dulu kan terus ditambah anak buah bokap banyak yang nggak jujur. Zaman dulu. Zaman dulu ketawanya misalnya motong Siapa sih? ada misalnya motong 20 ekor nih. Aneh juga tuh. Kata bokap kan suruh motong 20 ekor. Iya. Bokap ke rumah kan. Pas balik lagi udah dipotong, udah diplastikin katanya kan. Ditimbang tuh kan berapa kilo terus dihitung emangnya bener 20 ekor. Tapi pas bokap mau buang air buat apa ya? Yang buat nyuci lah ya. Ada ayam bang 2 ekor di situ. Buset. Lakuin ada ayam. Iya lupa. Nah berarti kan dia udah main tuh kan di Iya, situ. Betul. Terus kadang supir yang ngirim barang pernah bilang, Pak Haji, ayamnya mati, tapi bangkainya nggak ada. Itu kan nimbulin fitnah bang. Iya benar. Kecuali ada bentukannya Iya, tuh, saya makanya. mati beneran nih. Nah gitu. iya. Terus pernah keceplosan anak buah gua ngirim ke pasar, disuruh bokap gua siapa 40 kilo. Ternyata dia lupa ngolingin kali, bayarnya 45 kilo. Berarti kan 5 kilo kalau nggak ketahuan dia tilep bang. Oh, yang 5 kilo tuh ya. Iya, kan bener kata kasino. Apa tuh? Kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya, ya. Dan kata Bang Ben, jujur. Biar hidup kagak hancur. Nah, iya kan? Iya benar. Sekarang kalau kita kerja di orang, ibaratnya jadi bujang ya bang ya. Ya jujur itu paling utama bang. Iya emang. Kalau nggak jujur ya Mau udah. siapa yang nemenin ya kan? Nah iya kan. Tukang bokis ya kan? Iya. Siapa yang mau nemenin anjing? Hah? Siapa yang mau nemenin? Kalau orangnya tukang bokis. Yang jujur tuh kan emang kuncinya dalam hidup kan? Nah, iya. Gue sempat tuh pas beli HP juga yang masalah HP ya. Siapa yang sama siapa nih? Ada teman gue beli 2 kali Lu juga bayar. pernah beli HP di gue ya?
Pernah. Tapi kalau lu mah nagihnya biasa aja bang. Iya dong. Sesuai komitmen. Terus lu nggak Betul. bilang ke yang lain. Kalau yang itu kan bocah gua tuh tiba-tiba nanya, udah ada duit belum? Kata gua belum. Kan gua bilang akhir bulan. Kata dia iya katanya kan. Sebelum akhir bulan teman di kampung lah pada ngomongin, lu dicariin no, tanyain duit HP no. Kata kita, gua kan gak ada urusan sama lu, ngapain lu yang ribet ya, lu yang ribet ya, lu yang apa kan ibaratnya kan. Iya. Kadang orang-orang tuh suka tolol, Ru, aneh bego. Apa mungkin karena orang kampung ya? Orang kota ada nggak sih? Kayak gua nggak kayak gitu-gitu banget dah. Apa? Waktu gua dulu tinggal di Jakarta. Tuh. Kayaknya kalau desa emang kayak gitu nggak sih? Gak tahu Jadi gua semua Bang. hal tuh- Kalau di lingkungan gua gitu, gak tahu Iya, kalau di iya. lingkungan luar mah. Lingkungan abang gimana? Kampung gua di mana lihat aja KTP. Tapi yang tahu mah tahu ya. Ya, Horor tuh kampung, Ru, berarti, Ru. ya gua sempat ditanyain kan. Terus gua pernah Bang, ada kisah nyata Bang. Apa? Waktu nganggur gua Kisahnya sempet- tamu. Ya emang nyata yang gua bilang bukan tip-tip kan. Gua minjem duit nih Bang. Siapa? Kampung itu masih di kampung. Masih di kampung. Kampung apaan sih? Ada kamu gua. Ada. Kampung durian luntuh. Dua orang nih. Event. Gue yang mau gue sebutin 2 orang ya. Pertama gue punya kisah 1 nih. Gue minjem ke abang-abangan nih yang udah kerja. Gede. Nominalnya kalau nggak salah 200-300. Oh iya. Ketika itu. Ya bang, gue minjem duit dulu tuh. Gitu kan. Sebenarnya gue malu bang ngomong itu. Ya gimana sih rasanya mau minjem duit, malu meren gue. Iya. Bang mau minjem duit. Terus dia nanya bang, buat apa? Ada perlu, nanti bayar gak? Bayar kata gue kan. Pasti akhir bulan bang dapat duit dari ibu kata gue sih Iya. nyokap gue. Dia malah ngomong gini bang, nggak ada, udah dipinjem sama bang Ari Bool katanya kan. Sampai sekarang bang Ari gak bayar bang. Coba kalau minjem ke gua, lu bayar kan? Karena cuma ngedemel aja di belakang kan. Anjing katanya. Hah? Masa sih lebih milih ngasih ke Ari Bool dari Bener. dulu? Ada orang yang masih hidup, tanyalah. Ya, Oh iya masa ya? iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, Masih itu. yang kedua yang lebih parah bang. Gua minjem nih bang, minjem. Itu gua diinterogasinya ada kali setengah jam bang. Udah kayak diinterogasi sama polisi ya? Kayak gini nih, lu bayar kapan? Akhir bulan. Pasti gak? Pasti. Lu dapetinnya dari mana? Buat bayar tuh. Iya buat bayarnya, kan lu nggak kerja. Dari mama. Lu duitnya buat apa? Ya ada perlu. Buat main kali sama cewek. Enggak, kata gue ada perlu, misalnya mau beli sepatu bola atau apa ya. Ah tar mah lu bohong lagi gak bayar. Bayar. Itu ngobrol bang. Ujungnya apa? Sekarang mah nggak ada. Cuman buat jawab nggak ada doang. Iya. Interogasi setengah jam. Itu nggak parah bang. Yang parahnya itu udah nggak ngasih, malah ngomongin ke orang di tongkrongan. No tadi sono Mau minjem duit mau ke minjem gua. duit gak dikasih. Pasti buat jalan sama cewek. Gitu bang bilangnya bang. Siapa sih itu anjing? Ada. Coba ntar kalau in kamera udah off lu bisik-bisik namanya siapa? Ya intinya yang gua omongin tuh bisa dipertanggungjawabkan bang. Iya, Gua berani gua emang ditegur. kejadian ya sama lu ya? Ya kalau orangnya nggak ngerasa, ya datang aja ke kios ngobrol. Itu orang, kampung orang-orangnya aneh ya. Iya, kampung apa sih? Apa sih namanya? Boleh diskusi langsung datang ke sini. Yang gua omongin kan fakta gimana aja. Iya, yang lu rasain dulu ya. Yang keresahan gua bang. Iya, benar-benar unek-unek lu lah ya. Dulu gua sempat deket sama seseorang bang. Teng tong teng. Seorang ya. Dia sampai bilang gini ke gua bang. Teng tong teng. Gimana bang? Apa namanya? Kok apa nggak kerja nggak apa? Madesu katanya kan. Terus sono no beliin baju tiga apa? Tiga setel katanya. Iya. Setel. Lu nggak mau beli baju lu buat keponakan gua? Kata dia gitu kan. Iya. Gua jangankan keponakan lu, adek gua aja gak gua beliin, namanya gua nganggur kan. Iya. Kalau ketemu mah Kalau sekarang, iya. aku tanah abang gua beliin 3 karung. Lu pakai aja semua baju. 5 kali lebaran gak ganti-ganti. Iya. Itu teman apa? Ya seseorang yang pernah Seseorang. dekat katanya. Oh mantan. Ya, bisa Bukan, dibilang. Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Jadi intinya gitu. Jadi dibandingkan dia tuh. Oh ada aja gitu ya. Nggak ada. Apaan sih? Hah? Ngomong apaan sih? Abang kontol. Terus pernah bang gua lagi deket sama seorang apa ya, nama teman gua cowok gitu ya. Kalau lagi main gitu ada bahasanya, gua dibilang lebih apa ya? Lebih milih orang luar lah atau apa. Oh lu tuh. Dulu sebenarnya gua bukan milih orang luar bang, karena gua ngerasa nyaman di sana. Oh lu maksudnya Dihargai dia orangnya. Oh waktu lu nongkrong di sana tuh Iya. di Al-Makfiroh ya. Ya sama bocah-bocah soleh. Lah. Ya Iya. waktu itu kan zaman gue sering main motor. Itu lu ngilang berapa tahun nih dari kampung ya?
Ya, gue suka ada nongkrong. Cuman kan yang bikin gak nyaman tuh omongan-omongan tetangga yang tadi bilang kan. Iya iya. Agak-agak terusik lalu ya. Iya, makanya gua tuh prinsip ke orang, ke siapapun itu mau dia lagi ngeluh, gua nggak pernah mau nyinggung lah omongannya. Jadiin pelajaran, gua Iya, digituin iya, tuh nggak enak loh. Bener. Jangan sampai orang itu ngerasain Iya iya. seperti yang gua rasain gitu Lu kan. the best ya anjing jadi teman sumpah gua. Maksudnya gua nggak mau lu madesu, lu Iya. ini ya udahlah aja. Yang penting dia nggak ngerugiin gua, nggak gimana kan. Kalau orang kampung kan tahu sendiri. Yang mobil aja kan dulu bokap Bakter 2, mobil 1, motor 2 tuh pada dijual kan. Sampai benar-benar gak punya motor bang. Punya tuh 1. Lu naik onta ya waktu itu ya? Jupiter Oh, otak kan. Jupiter otak story lah, sejarah ya. Terus sekarang itu punya Jupiter dipakai ini ya, look the look ya? ya sekarang pakai ngirim gas gitu. Look the look. Ya tetap kan apa ya, orang-orang kan menilainya tuh sekarang wah dikasih sama orang tuanya, Iya. disupport oleh orang tuanya. Ya Itu kan namanya- privilege gue ya. ya orang tua gua pasti Iya, ke benar. anak kan. Bukan Tapi orang tua lu ya. maksudnya gini bang, kata gua tadi, gua pun dikasih warung kan tetap gua buka. Misalnya gua ada kasih bukan, ada bocah nih yang mau nungguin, Iya, silakan betul, kan, betul. gitu kan. Ya kalau misalnya gua ini ya gua tutupin, ya bukan berarti gua punya kios bisa seenak-enaknya. Dulu gua mikir punya usaha sendiri enak ya. Kasarnya gini mau nutup mau buka kios-kios kita. Gue yang jadi bos ya. Iya, tapi setelah gua punya usaha sendiri, kan sayang kalau tutup Betul. Bang. Ada keterikatan jadinya Maksudnya, ya. Sabtu Minggu tetap buka ya daripada di rumah ngapain? Ngapain? Kan alhamdulillah ada aja yang beli, Iya, Bang. ada aja yang nanyain kan barang apa gimana. Bahkan bagi pengusaha atau pedagang menurut saya libur sehari kalau nggak penting-penting banget kan sayang lah ibaratnya. Gitu. Tapi walaupun lu ini kios nggak ngontrak, alhamdulillah ya. Ya kios. Bayangin orang yang dagang tapi kiosnya ngontrak, lu kesian. kalau ya? zaman sekarang ya gue lihat ya. Rasa banget. Kalau gitu. dulu mungkin bokap gua karena kan pertama gak ada saingan. Zamannya enak ya dulu ya, mungkin usaha tuh. Sekarang kan banyak kalau ngontrak tuh bangkrut, Bang. Jadi duitnya habis buat bayar kontrakan aja. Kita juga kalau ngontrak habis, cuman kan punya kios sendiri. Iya, benar. Orang kan jualan sampai malam. Ya Iya. karena kan dia tidur di situ. Jualan di situ. Ada yang megang galong udah 24 jam. nutup jam 12 malam dagang galon. Ya ada kan yang apa ya namanya ya jualan kan kalau kita apa? Kayak apotek aja 24 jam. Ada yang belinya siapa kalau galon jam 12 malam? Setan kali Bang. Setannya setan aus ya. Itu jualan galon apa kado 4 itu? Galon apa kado? Lu tau nggak arti kado 4 apaan? Apa? Kayaknya apa? Enggak tahu gua. Bukan anjing, komplit kayak. Oh, komplit. Komplit 24. Oh. Itu sedikit ilmu ya. Ya maksudnya kan jualan tuh gua lihat orang sekarang kan banyak nggak di pasar ya, Iya. pinggir jalan sampai malam. Dan dagang pun ada ilmunya loh ya. Ya iyalah, mentalnya kan Betul. ada ilmunya nggak sembarangan kan. Maksudnya nggak sembarangan tuh kita harus tahu berapa untungnya pisahin, modalnya puterin lagi gitu kan. Iya betul. Ya gua emang gimana ya? Ya kalau ada orang kan yang dulu ya ada yang bilang gini, udah punya sekolah, punya kios, masih nyalon RT, meniawa mahina. Sebenarnya kan dulu gua disupport bang, bukan gua yang mau kan. Disupport apa pas RT? Iya pas nyalon RT, terus gua sempet ngobrol ke lu bang, Iya. bang kalau gua jadi RT, lu mau gak bantuin gua? Soalnya kalau gua sendiri gua nggak kepegang. Iya, Kata betul. lu, oke, udah nanti gaji bagi 2 aja. Gua bilang gitu kan ke lu kan? Bukan gaji bro, Ya honor. honor mungkin ya waktu itu ya. Iya. Udah kita bagi 2 aja bang. Gitu. Iya. Terus pas kita kalah, ya udah kalah gitu kan bang ya, gitu kan. Dia kalah pemilihan RT, gue kalah pemilihan RT. Ya tapi kan kelihatan bang temen yang bunglon mana. Iya betul. Giliran kalah ada bahasa gini, harusnya kamu jadi RT dalam hati. Kenapa? Tai, lu kemarin kenapa kagak milih gua gitu ya? Hah? Gua pun gitu kemarin cuy. Apalagi gue bilang gini, nggak ada Bu RT-nya, apa ngaruhnya ya padahal ya? Iya kan yang kerja kita ya, bukan Bu Kembali lagi. RT-nya. Bu RT mah kerjanya di rumah. Ya sebenarnya gue sama, kalau gue pribadi ya bang ya, Iya. karena dulu disupport, ya nyoba-nyoba aja iseng-iseng aja kan. Iya betul. Ya pengalaman lah jadi. Unjuk gigi, ya, unjuk tahu. gigi. Iya. Nyoba badan lah gitu kan. Iya, tes badan, tes mental. Dan gua pun kemarin kalah tidak terlalu memalukan ya, karena satu gara-gara Sama, nggak gua juga pernah kalah. sholat itu doang. Iya. Ada yang ngomong ke gue bang, Apa? ngomong RT ini mah nggak pernah sholat ah. Gua kalahnya gara-gara nggak pernah sholat ya. Padahal siapa tahu emang harus sholat kan di rumah gak bisa ya. Iya. Nanti aja sholatnya pinggir jalan bang, biar orang pada lihat. Iya ntar ya. Kayaknya Kayaknya harus diumbar ya. harus kayaknya. Biar dipilih jadi RT.
Biasanya kan namanya kebaikan. Sembunyikan ya. Sembunyikan. Tangan kiri memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu ya. Super. Udah. Ya terus apalagi bang, yang abang-abangan gue tuh ada tuh, yang mulutnya kayak cewek tuh abang-abangan. Nenek. Ya kayak nenek-nenek, cowok tapi kayak nenek-nenek. Iya. Apa-apa dibahas, apa-apa dibahas. Sampai sekarang lu inget tuh ya omongan-omongan dia ya. Ya dendam mah enggak, inget aja. Iya inget ya. Ya dulu kayak adik gua bang, disuruh mindahin bangku, ya gua nggak nerima lah bang. Sebagai abang kan. Iya. Disuruh-suruh ya. Maksudnya gini ya, ini kisah nyata gua nih terakhir nih. Kisah nyata gue terakhir dan kisah Gua nyata. datang ke tongkrongan bang. Di situ tuh ada salah satu RT sama salah satu bisa dibilang Orang apa penting. ya, orang penting lah. Iya, orang penting aja. Orang penting. Orang penting lah. Orang penting itu kan jongkok bang. Gini nih, Ya jongkok kan, jongkok. sambil giniin air ya. Kata abang-abangan kan, nyuruh ambil bangku. Oh, iya, Harusnya nyuruh. kan yang fasilitasnya punya warung dong. Betul, harusnya ya. Terus sebenarnya gua nggak masalah kalau adik gua disuruhnya bareng-bareng. Kan di situ adik gua temennya banyak bang. Anak kampung juga kan. Iya, betul. Junior gua. Harusnya si senior itu nyebutin semuanya dong. Masa adik Lu gua bantuin doang? gitu Masa ya? adik gua disuruh, Pul, ambil bangku buat Pak Tut, yang bisa sebutin kan. Ya gua kan sebagai abang, gua nggak nerima bang. Iya. Apa sih nyuruh-nyuruh adik gua tuh? Dia marah ke gua kan. Iya. Dia langsung nahan kesel tuh kan. Si Paul adik gua nggak mau ngambil bangku tuh. Malamnya gua langsung diajakin duel bang. Duel apa lu? Duel gua dijemput ke tongkrongan nih malamnya nih. Oh iya. Iya, gua tahu. Apa? Gua Bian Combat. Gua langsung ajakin, lu songong lu sama gua. Kata gua, Iya lu anjing lu. songongnya di mana bang? Itu kan adek. Naluri sebagai kakak kan ngebela adeknya. Betul. Maksudnya, kok adek gua kayak disuruh tuh, kan banyak bocah yang lain. Iya. Kenapa harus adek gua? Ada lu doang ya. Nah, kenapa harus adek gua doang? Ditambah nyuruhnya tuh dengan cara yang tidak mengenakan. Terus walaupun di situ ada orang penting, itu kan bukan sekampung sama gua, Bang. Ngapain sih kita harus ngedewain dia? Dia selama masih ngejabat, ada perlu datang pencitraan ini. Tapi ketika dia nggak ngejabat, yakin dia bakal datang ke kampung kita. Iya. Pertanyaan gua, banyak contoh yang udah nggak ngejabat aja, lupa ke kampung gua nggak datang-datang lagi. Coba Waktu ada masih soalnya. ngejabat mah ada dulu ya. Iya. Bahkan, Orang meninggal lah ada. Hah? Orang meninggal ada, orang sakit ada ya. iya maksud gua jangan nyuruh ke adik gua kan. Terus gua Iya, diajakin duel, ya gua nggak mau bang, gua kan bukan jagoan kata gua kan. Gua hanya membela seorang kakak ke adiknya kan. Ya, itu Kalau abang ya. nyuruh bareng-bareng sih nggak masalah. Kalau nyuruh satu kan kesannya siapa sih dia bang? Maksudnya kenapa sih kita harus ngedewain gitu kan? Harus sumuhun, harus gini. Ya, biasa aja. Nah, iya kamu harus sungkem, harus apa? Gini, yang saling lagi nih lo bolak-balik Ya, gitu siapa lah. tuh kalau dia lebih tua sih, gua kisah nyata nih. Iya. Kok kisah nyata lagi? Tukang batagor bilang apa lo? Oh iya. Lebih baik dagang batagor pas bola antar picking. Daripada Maaf nih ya, walaupun dia tatoan, Iya. apa ini, tapi batagor pada bayar. betul. Daripada Tanggung ada jawab. acara tut yang salimnya bulak-balik batagor bayar kagak piringnya taruh di Piringnya mana nggak ada. aja. Kan Iya, nyata iya, kan iya. orang batagornya aja masih hidup. Betul. Kan gue pernah bilang sama lu kan, Apa? yang berpeci belum tentu baik. Yang berdasi Ya. belum tentu jujur. Iya sih. Iya enggak? Ya itu makanya kata tukang batagor yang ngomong begitu. Tukang batagor ya, Iya. ada masih hidup orangnya. Gua tahu. Ya jadi gua disuruh mentang-mentang dia malu katanya kan, gua kayak nggak ngerasa dihargain, nggak dihormati lagi sama junior. Kan seperti gua bilang dulu, junior sekarang sama junior dulu beda bang. Iya betul. Kalau junior dulu zaman gua disuruh, Iya. jangankan disuruh beli rokok udah duit kita, tetap aja seneng. Coba zaman sekarang, si Panjul suruh ngambil bola apa jawabannya? Gatel bang, kan nanti mandi dia padahal kan. Iya benar. Hah? Lanjut. Iya. Bocah kolot. Terus kan kita nih zaman junior Iya. sama senior pinjem kostum, kita kasih dong sukarela. Iya benar. Panjul gimana? Bentar bang, sana bukanya Iya. malu di sini, kabur pulang. Alasannya bau badan lah, dipinjem apalah. Ini masih ada kisah nyata lagi gak nih? Gue tanya, masih ada nggak? Ada, lu tuh yang mana? Nah, udah aja dah, gue udah capek. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin kita sejauh ini ya, Ru ya. Minta doanya buat podcast kita biar lebih maju ya, Ru ya. Ya, Oke, gue Muhammad Lukman. saya Rizky Darussalam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.